semuanya, aku Sylvia sebagai baker dan owner dari Butter Hour. Butter Hour ini kami sebuah toko kue kecil yang sudah bertumbuh dan berjalan masuk ke tahun keempat kami berdiri di garasi rumah sendiri. Di mana fokus produk kami lebih ke dessert atau kudapan manis yang berbasis inspirasi dari cerita maupun memori keluarga atau teman-teman dari masa kecil. Halo Emerging Sisters, welcome back. Kali ini di episode kedua BTS Behind the Sisters, because every woman always has a great story. Kali ini ya, kita itu episode 2 sama Kak Sylvia. Kenalan dulu dong Kak. Oke, kenalin, aku Sylvia. Di sini aku sebagai owner dari toko kue kecil kami, Butter Hour. Backgroundku, aku dulu kuliah di ekonomi bisnis UGM, kemudian melanjutkan karir di Jakarta sambil hustling Butter Hour ini, yang akhirnya sekarang jadi full time baker sih. Full time baker? Yes. Kak, tapi aku penasaran, kakak dulu pas di Jakarta berapa lama itu? Aku di Jakarta kurang lebih 3 tahun sih. Ya sekitar 3 tahun ya full kerja di sana gitu. Baru stay di Jogja ini? Sebenarnya aku bolak-balik Jakarta Jogja karena kan di saat aku sudah memulai karir, aku juga sambil kerjain Butter Hour, jadi Jakarta Jogja gitu. Gak capek? Terus capek tapi ya, gas dinikmati. gitu. Menikmati banget, menikmati. Berarti kakak yang buat ini Butter Hour ini? Yes, betul. Dari nol? Dari nol. Jadi awalnya tuh bener-bener dari craving pengen kue coklat. Jadi aku tuh ada satu film favorit namanya Matilda. Di situ ada anak kecil yang makan kue coklat segambreng gitu. Dan dari kecil juga aku pengen banget itu. Nggak kesampean sampai udah umur segini. Nah, akhirnya kayak di Jogja juga nggak nemu, di mana-mana nggak nemu. Buatlah aku si kue coklat. Ini awalnya banget ya. Kemudian ternyata sharing-sharing di story kok teman-teman tertarik, pengen coba kasih jadi pengen beli. Nah dari situ akhirnya jadi bibitnya Butter Hour. Gitu. Berarti asal mula Butter Hour dari situ? Iya, asal mulanya banget. Berarti gitu. Produk pertamanya Matilda? Matilda chocolate cake. Aku udah coba sih. Jujur ya ya? Kak? Iya Kak, jadi Gimana, kemarin karena aku emang suka manis, tapi aku mau mengurangi gula, jujur. Yang Matilda pas banget. Pas ya. Jadi kemarin aku juga ambil, dan biasanya kalau misalnya satu dessert box itu aku tuh nggak habis Kak. Biasanya langsung bagi-bagi ke anak-anak kantor. Kemarin itu aku sendiri yang makan dalam 1 hari habis. Oh syukurlah. Udah cocok ya? Cocok. Nutrisinya oke nih. Betul ya Kak? Biasanya kan habis ngurusin si Butter Hour, hari-hari kakak ngapain aja biasanya? Sebenarnya di luar Butter Hour, emang aku banyaknya fokus di sini ya. Tapi di luar itu, ya standar sih. Aku biasa sering olahraga, ngisinya pakai olahraga. Aku suka baca buku. Karena kan ini ya, healthy body, healthy mind. Jadi bener banget. Balance ya sama Butter Hour. Terus aku suka explore tempat untuk cari inspirasi untuk Butter Hour. Gitu. Jadi sehari-harinya sih berputar di situ dan kadang punya side hustle lain lah gitu. Oh, mantep dong. Ya buat nambah-nambah produktivitas aja ya. Since nambah-nambah produktivitas, nambah-nambah yang di kantong ya, juga kan. Ini diharapkan jadi tebel ya. Terus kalau misalnya di Butter Hour ini biasa kakak manage yang bagian apanya aja nih? Penasaran. Kalau ditanya gitu sih sebenarnya semua aku yang manage. Gitu. Jadi mulai dari kalau di sini kan kita terbagi lah ya, istilahnya ada dapur, ada toko dan juga ada sisi marketingnya. Itu semuanya tetap aku yang manage, terutama dapur karena kami masih tangan pertama. Jadi yang ku maksud dengan tangan pertama itu masih aku yang masak base-nya full. Istilahnya timku itu ngebantuin untuk assembly. Gitu. Di toko pun anak-anak yang jaga, tapi tetap dimonitornya sama aku. Marketingnya juga yang dari segi Instagram gitu-gitu punya tim, tapi semuanya monitor dari aku. Gitu. Berarti IG kakak juga yang buat? IG dari awal developmentnya yes aku. Sekarang udah ada tim yang bantuin.
tapi secara content ideation gitu-gitu tetap approval aku dan captionnya masih personal aku semua. Gitu. Kok Jadi bisa kalau sih? mau dibaca boleh tuh, isinya cerita ya. Iya, kok bisa sih Kak? Gimana, kok bisa apa? Kok bisa handle semua itu? Apalagi kalau misalnya ini kan di bidang F&B ya. Nah, untuk bagian dapur, produksi, sampai apalagi kakak udah punya toko kan. Terus juga sampai marketingnya kakak jujur itu hebat banget sih Kak. Cukupkah waktu 24 jam itu? Kalau bisa 30, pengennya 30 ya. Iya, Sayangnya tidak ada ya. Saya juga ngantuk gitu. Tapi kebetulan rasanya enjoy dan happy sih untuk di Butter Hour. Jadi walaupun capek emang pasti ya, dirimu juga pasti ngejalanin bisnis tidak yang gampang ya. Tapi nggak tahu hatinya di situ. Jadi oke, jalanin aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya hatinya udah di situ, jalaninnya pun juga enak ya kayak. Iya, exactly. Betul. Itu enak banget ya. Udah ngalir capek-capek, jalan tapi terus gitu. Tapi keren sih Kak, maksudnya kayak seorang wanita menghandle itu semua. Jadi literally dari A sampai Z kakak yang handle. Wow. Betulnya Kak penasaran, umur kakak berapa sih? Apa? Umur? Aduh, masih muda loh. 17 bisa kan? 17 masih masuk Iya, sih. 17 tapi ditambah 10. Oke. Iya. Tapi kan tetap look-nya stay 17 ya. Malah Itu sih. lebih muda kakak ya dibanding aku ya. Bisa lah, seumur lah. Tapi sumpah kakak emang bisa handle itu semua. Jadi kayak kan ada kalau misalnya di IG, jujur kalau IG sendiri aku tuh dari aku pribadi aku emang nggak megang. Karena kayak Oke. udahlah gue nggak bisa karena gue bisa Nggak sempet ya? Bukan gimana ya Kak, otak aku nggak kreatif Kak. Oke. Belum ketik kan. Iya kali ya. Pasti Berarti bisa. itu dari moodboard kakak juga yang buat Dari apa? moodboard tampilan IG-nya. Yes, jadi sebenarnya kalau mood board atau si content ideation itu aku diskusi sama timku yang bantu handle marketing. Dari awal sudah aku set bahwa oke, mood boardku seperti ini, brandingnya seperti ini, karena Butter Hour itu benar-benar reflectionnya aku. Jadi aku sama dengan Butter Hour, jadi aku kasih dulu garis besarnya. Nah, mereka bekerja mengikuti semua itu. Setiap bulannya pasti ada konten yang harus approval aku juga, karena semuanya personal gitu. Keren banget tuh Kak. Apalagi jujur ya kalau karena aku basicnya jualan tas ya, jadi kalau misalnya kayak jualan F&B tuh kayak susah banget nggak sih Kak? Tricky, kayaknya jualan tas juga nggak gampang nggak sih? Iya sih. Iya kan, karena kan fashion juga cepet banget ya, Iya. fast moving gitu. Nah Ya kan? kalau trikinya F&B tuh kayak gimana Kak? Duh, trikinya F&B mah macem-macem ya. Kalau kita ngomongin dari bahan deh, ya kan, bahan terutama kita pakai bahan seger kayak buah, telur kayak gitu-gitu. Mereka punya expiry date atau terutama ini paling gampang ya, strawberry. Kita ambil strawberry itu tiap subuh. Sumpah Kak? Beneran tiap subuh karena kita pengennya dia harus fresh kan untuk di sini. Iya benar. Kalau misalnya udah 2 hari, 3 hari, namanya buah pasti ada kayak mengungu atau kurang fresh. Jadi ya udah, kalau misalnya amit-amit kita masih banyak stoknya ya kita nggak bisa tampilkan di sini. Begitu juga dengan bahan lain. Kemudian kalau dari F&B mungkin kadang ada dari sisi customer-nya juga ya, challenge-nya ya. Kadang kami pernah tuh dapet ketipu-tipu gitulah ya kan. Beneran? Aku nggak tahu kalau di tas mungkin juga sama ya. Ini dari konsep customer behavior. Jadi ada yang pesen nih, udah pesen banyak ya kan, 400.000 misal. Dia transfer nih, ditulisnya 4 juta. Udah di foto di foto notanya itu kan. Kayak Kak, aku kelebihan 0. Masa sih nggak kerasa ya gitu. Oke, kita untung cek dulu segala macam. Kalau nggak kan dia mintanya udah ngejar-ngejar di refund. Itu udah sering banget kita dapat kayak gitu. Wah gila, nyebelin banget sih itu Kak. Iya Belum kan? sampai telepon-telepon. Iya, nah itu kadang ada yang, kalau nggak ada yang tiba-tiba komplain makanannya asem, basi atau apa, padahal kita baru bikin. Ada yang kayak gitu? Ada, kan kita selalu cek. Kita juga paham bahwa mungkin ada human error dari sisi kita ya kan. Tapi kadang ada beberapa yang tidak masuk ke logika kami gitu. Gimana kayak, ini baru bikin segala macam. Jadi takutnya ada niatan-niatan yang kurang baik, kita dikomplain seperti itu, kita tetap ganti pasti. Tapi kalau baru dibuat terus udah asem, rasanya agak nggak make sense banget agak ya. susah gitu. Tapi ya istilahnya itu jadi feedback ke kita lagi kayak gitu. Itu kalau di makanan. Wow. Gitu ya.
Soalnya makanan tuh ibarat lu suka gue jual, lu nggak suka dia pasti komplain. Iya betul. Mana lidah orang kan beda-beda ya. Benar. Lidahmu beda, lidahnya siapa beda lagi. Iya. Jadi kadang nggak cocok. Tapi ya itulah di sini kita coba untuk ketemu di satu titik lidah gitu, titik rasa. Oke, gila sih Kak, paham banget ya. Aku jujur ya, karena aku bagian jualan, jadi kayak makanan hari-hari itu terima komplain. Udah biasa ya. Udah terlatih sih, Udah makanan meskipun sakit sehari-hari. hati ya Kak. Iya. Tapi jujur kalau aku sendiri, aku bakal sakit hati banget sih. Apalagi aku bukan tipikal orang yang kayak ini barang yang aku buat. Kan ini kan Kakak produksi sendiri. Iya, betul. Ini aku yang buat, resep dari aku. Terus kayak kamu komplain dengan rasa yang udah aku buat. Iya. Jujur kalau aku sakit hati banget. Sumpah. Kalau aku lebih ke arah ini sih kayak it's okay kalau dirimu mau komplain kalau memang istilahnya ini ternyata nggak cocok, mungkin memang bukan masuk preferensimu. Tapi kalau udah yang jadinya aneh-aneh kayak misalnya Kak ini kok sempat dulu ada yang bilang bahwa shirataki, kami ada selain spaghetti kami ada shirataki, shiratakinya udah basi, asam. Ini teman saya sampai diare, sakit perut. Padahal batch itu kita sampai cek ke customer yang lain nggak ada masalah. Jadi aku benar-benar sampai aku kirimin aku kirim ulang produk yang terbaru, aku kasih Bear Brand, aku kasih Diapet, antangin udahlah rame ya kan. Terus dia kasih aku bintang 1 di Grab. Nyebelin banget. Itu rasanya kayak lebih ke sedih tapi kayak ya sudahlah gitu. Aduh. Ya wis nggak apa-apa gitu. Gak sabar banget. Ya harus dong, harus sabar. Nggak ada loh yang jualan kayak gitu, orang komplain diare kita sendiri yang mau gantiin, bahkan dikasih obat lagi. Ya kan mikirnya aduh udah diare walaupun kayaknya ini nggak bermasalah, ya sudahlah atas dasar rasa baik aja gitu. Iya. Wah gila, keren. Ini benar personal banget sih ya. Aku juga jualan personal banget sih kan. Dirimu pasti personal ya. Iya. Soalnya Community kan. Iya. Jadi yang kenal. Iya, oke. Pasti customer itu Kakak ingat. Iya dong, iya. Kayak pasti ingat. Cuman 1 di antara 1000 gitu ya. Tapi lebih banyak mencoba mengingat yang baik-baiknya. Iya, benar Gitu. sih. Harus itu. Karena lebih banyak customer yang baik ke kami, jadi kayaknya space dalam energiku untuk mereka aja deh yang baik-baik. Bener. Ya kan, Kak? Aku jadi penasaran. Gimana? Customer Kakak yang Kakak inget banget baiknya nih. Case-nya kayak gimana? Banyak banget teman-teman Butter Hour yang istilahnya baik sekali, yang akhirnya malah sekarang jadi temanku. Jadi bener-bener dari customer kemudian jadi teman main, teman dekat. Itu adalah beberapa yang awalnya mereka senang kesini, mungkin me time ya. Iya. Mereka makan terus mungkin sambil cerita-cerita, curhat, sampai pernah ikut kita closingan. Sumpah? Iya. Seru Dan banget. aku enjoy sekali ngobrol sama orang-orang ini, kayak connected gitu ya kasarannya. Kasus lain juga aku ada ingat satu customer, dia udah selesai kuliah dari sini, dia mau pulang ke kota asalnya, dia bawain kami bunga, buket bunga. Dia bilang makasih udah temenin hari-hariku di Jogja, kayak ini yang bisa gua kasih gitu. Terharu. Wah itu bener-bener rasanya kayak ini rasanya diapresiasi tuh seperti ini gitu. Wah itu kasus-kasusnya banyak banget kalau aku ceritain. Pokoknya orang-orang ini the best banget. Ih gila, the best. Terharu banget aku yang dengerin karena aku ngerasain Kak dikasih dan diapresiasi, kita ngasih. Meskipun kita jualan ya, kita jualan, kita terima duit mereka, tapi mereka ngasih kita sesuatu lagi Yang nggak bisa dibeli kan? betul, itu kayak wah gila, feelingnya itu harus orang yang punya usaha sih yang punya feeling kayak gini ya. Salah satunya ya, karena ternyata hal-hal seperti itu buatku lebih matter dari salesnya sendiri ya. Maksudnya kalau ada yang beli ya makasih gitu, tapi connection dan network yang terjalin setelahnya itu yang menurutku nggak bisa dibayar sih. Iya benar banget. Iya kan? Aku ngerasain hal itu. Wah keren. Tos Kak. Ada tos lah pokoknya. Semoga makin banyak ya. Amin. Kita punya teman-teman baik ya. Amin. Amin. Kak, aku penasaran nih, yang paling best seller apa? Aku udah nyobain, aku cuman belum nyobain ini sih. Oh iya? Aku udah nyobain ini, Matilda, habis dalam 1 hari. Terus yang leches nih. Gimana Kak ngomongnya leches? Strawberry tres leches. Oh, strawberry. Tres leches. Tres leches. Kan banyak yang bilang kayak très léger atau
Tresley cheese gitu. Nah, ini Tresley cheese aja. Aku ngomongnya strawberry aja kan. Ayo boleh strawberry cake ya. Strawberry cake. Jujur ya, yang strawberry cake kemarin aku bagi-bagi ke anak-anak. Mereka tuh terkejut. Buahnya seger banget. Aku baru tahu ternyata diambil subuh-subuh ya. Iya, supaya ada crunchy-nya. Karena the best conditionnya buah adalah ketika dia paling fresh. Titiknya dia itu paling krek gitu loh. Iya bener banget, kayak yang cake lainnya lembut tapi pas makan, wah gila. Aku sampai bilang, gila ya, stroberi banyak banget, ini nggak rugi po. Enggak apa-apa, yang penting seneng kan? Seneng banget. Ayo, udah, Kak. itu aja, itu cukup. Di atasnya ada, di tengahnya ada, di bawahnya juga ada. Wah gila, keren banget. Aduh. Oke, tadi kita udah singgung ya Kak soal awal mula cerita kenapa ada si Butter Hour. Iya. Tapi aku penasaran kenapa Kakak memilih Butter Hour. Pertanyaan yang sangat bagus. Aduh, sebenarnya ceritanya panjang banget. Tapi mungkin kalau disingkat ceritakan, aku itu kan berkarir di Jakarta 3 tahun ya, bukan waktu yang singkat. Dan kebetulan waktu dari kuliah tuh idealismenya emang pengenlah jadi wanita karir yang independen gitu. Dan menjalankan itu di bidang yang aku suka. Tapi sambil mengerjakan Butter Hour, karena ternyata ini contribute banyak rasa baik dan bahagia di aku. Dan juga ke orang di luar sana. Ternyata aku berjalan sambil hustling itu capek sekali karena aku masak di dapur kamarku di Jakarta. Di sini juga jalan, jadi di sini aku minta tolong sama mamahku. Kita kayak kerja sama kayak kita bareng ngerjain ini. Aku di sana tetap bikin. Jadi kalau kerja itu kan orang bilang 9 to 5 ya. Benar. Ya kan? Dari pagi sampai sore. Kalau aku kadang dari 9 sampai 9 lagi sebenarnya. Itu buat kerja, sisanya untuk Butter Hour. Jadi masak itu kadang aku taruhnya di malam karena baru sempat malam sampai pagi sampai jam 2, jam 3 ya kan. Terus tidur lumayan, dapat sebentar, udah kerja lagi. Kayak gitu, ya kan. Sini tetap dijalanin, nggak berhenti cari kolaborasi sana sini. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa aku nggak bisa greedy atau serakah. Aku pengen dua-duanya itu kayak jalan, maju. Tapi pasti ada satu yang turun gitu. Bener banget. Iya kan? Karena dirimu pengen itu jadi mainnya, sementara nggak bisa. Kalau jadi hustle bisa ya. Tapi, aku cinta dua-duanya. Akhirnya kalau Butter Hour aku tinggalkan, dia akan mati. Dan nggak bisa di-revive atau di-rebuild lagi. Ya kan? Aku akan kehilangan anakku. Tapi kalau misalnya aku tinggalkan karir, mungkin suatu hari aku ingin kembali, aku masih bisa balik ke karir. Gitu. Jadi aku pilih Butter Hour karena impactnya juga lebih gede sih. Keren banget. Rasanya kayak mungkin kamu ngerasain punya bisnis sendiri, kamu impacting ke orang-orang di sekitarmu. Karena udah banyak yang bergantung secara finansial ke dirimu. Ya kan, kamu bantu pedagang lokal, kamu banyak customer yang suka sama apa yang kamu lakukan. Ternyata itu lebih fulfilling itu. Bener banget. Ya, bener ya? Iya. Oke. Bisa relate ya? Aku ngerasain ternyata hal yang aku ngerasain Kakak bisa ceritain dengan kata-kata yang sebagus itu, kayak wah gila, ini represent banget. Represent apa yang kamu rasakan ya harusnya ya? Iya. Ya itu sih. Keren. Aduh. Sempet sedikit cerita Kak, jadi ceritanya dulu aku tuh pengen jualan baju dulu. Oke, fashion ya pokoknya ya. Tapi nggak tahu kenapa, mulai tuh dari jewelry sampai akhirnya ke tas. Oke. Tapi Lumayan ya jalan-jalannya ya? Jalan-jalan lumayan, tapi sampai sekarang bajunya tuh kayak susah banget ya ternyata. Dan kalau misalnya mau diutamain, ternyata emang benar harus ada yang dikorbanin. Iya, sedang nggak langsung ya. Iya. Oh my God. Tapi mungkin nanti kalau misalnya bisnis tasmu udah lebih settle aja, kita tetap bisa balik lagi kan? Dia ke fashion, baju, aparel. Jadi semua bisa complementary. Bisa lah kamu mah. Amin ya, Bisa, amin ya Kak, bisa. amin banget. Bisa banget. Tapi Kakak tidurnya berapa jam kalau pas kemarin bolak-balik Jakarta itu? Wah, aku tidur cuma mungkin 3-4 jam sehari ya, karena jadi badan tuh bener-bener istilahnya lumayan ini ya, remuk kecil ya. Remuk kecil. Kecil. Kalau sekarang Kak pas udah full time di sini, berapa jam tidur Kakak udah? Aku bisa lebih mengatur sih, Airin. Oke. Jadi kalau sekarang kerjanya kami itu mungkin aku memulai hariku itu pasti olahraga dulu. Oke.
olahraga dulu biasa dari jam 5 atau jam 6 biasa sampai jam 8 gitu ya. Kemudian nah jam 9 sampai sore gini aku ngerjain butter hour, masak, ngurus toko, semua. Udah deh habis itu mungkin ngerjain peritilan, udah tidur. Udah lebih enak lah ya, Lebih bisa mengatur. Iya sih, benar. Ya walaupun Tapi aku nggak kebayang sih kakak dulu, gila itu benar kerja sebagai unicorn sih. iya, untung unicorn dia bukan kuda lumping. Iya, makanya. Nah, kalau kemarin lebih ke cosplay kuda lumping, aku kayak ya gitu. Kenapa? Betulan loh, kamu kan unicorn ya, anggun gitu loh aslinya. Aku tuh kemarin agak enjatil. Kebayang. Iya, ya begitulah namanya hidup ini ya, entrepreneur. Tapi nggak gampang kan? Benar, nggak gampang. Entrepreneur tuh lebih susah loh. Akak banyak nangisnya nggak? Tidak terhitung lagi itu ember rembesan di kasur itu mungkin dari tangisan ya. Oh gila, aku juga banyak nangisnya. Malah depan mereka lagi nangisnya. Oh gitu. Iya. Oke. Oh, Kayak kadang kayak, aduh, kayak gini banget gitu ya. aduh, kakak, aku penasaran. Itu. Since kita kan emang punya usaha nih, tantangan terbesar kakak sama ada si Butter Hour ini. Tantangan terbesarku ya. Iya. Apa ya? Sebenarnya tantangannya tuh bukan yang besar jadi kayak nggak bisa jalan atau apa, tapi terkadang aku cukup merasa tertantang ketika mencari market yang tepat untuk Butter Hour sih. Pengembangan marketnya. Kamu punya bisnis pasti merasakan kayak marketku kok stagnan ya gitu. Iya, benar. Orangnya di situ-situ lagi. It's good kita punya loyal customer, tapi kita juga pengen mengetuk customer yang lain kan. Kadang itu tantangan terbesarku. Dan di F&B itu up and down sih, menurutku ya, up and down sekali. Kadang pas kita lagi tiba-tiba ada yang review bagus, entah siapa random, wah kita bisa kayak in banget. Tapi pas lagi sepi ya bisa sepi. Nah itu menurutku yang tantangan yang sekarang aku jalanin dan cari terus seluk-beluknya. Oke, gimana nih gue keluar dari sini? Kayak gitu-gitu. Kamu pasti kerasa juga nggak sih up and down gitu? Pasti sih. Pasti ya? Apalagi kalau kita jualan nih, kita jualan sesuatu, ada barangnya nih. Kok sini-sini meneh, gitu kan? Bener. Itu kadang kayak sini-sini lagi. Dan kadang ngeluarin produk nih. Misalnya, aku kan juga suka ngeluarin produk baru. Yang kukira akan cocok atau segala macam, belum tentu ternyata cocok di customerku. Sementara kita kan harus keluarin barang, kita pengen coba kasih inovasi yang baru. Tapi disitulah otaknya bener-bener bermain sih. Iya, Otak dan mental ya. Benar. Bener-bener harus main. Kita harus siapin hati sih kak untuk terima feedback. Betul, aku terbuka sekali untuk feedback ya kan. Tapi kadang suka masih tricky. Oke, udah benerin sesuai feedbacknya. Ternyata ini masih belum cocok. Oke, apa nih yang cocok gitu. Itu kalau dari aku ya. Itu struggle sampai sekarang sih ya kak. Aku juga ngerasain hal itu sih. Itu lifetime ya kalau aku bilang ya, lifetime learning tuh, jalan terus. Ya, begitulah. Terus pas kakak udah ngejalanin si Butter Hour ini nih, aku penasaran sama role model kakak sih. Role modelku ya. Iya, Menarik aku sekali. penasaran siapa? Oh, menarik sekali. Mungkin kalau aku boleh bilang role modelku siapa, itu pasti mami sih, mamaku. Kenapa? Itu benar-benar my role model in life. Mungkin banyak orang yang role modelnya chef A, chef Iya. B, atau entrepreneur A, B. Tapi kalau buatku sendiri dari internal sih, mamaku. Dia pekerja keras banget. Dia kayaknya one of the strongest women alive kalau aku bisa bilang. Dia akan lakukan segalanya untuk anak-anaknya dan dia survive apapun tantangan yang dikasih sama semesta gitu. Dia akan make things happen. Nah itu bener-bener role model aku dari kecil. Jadi aku ngejalanin apapun segala mimpi yang aku jalanin sekarang itu ngelihat mamaku kayak wah, kalau mami aja dulu kayak dikasih tantangan kayak gimana aja bisa, masa aku enggak gitu. Jadi dia bener-bener set barku tuh tinggi banget untuk bisa jadi wanita sekuat itu dan seindependen itu. Nah ya itu semua akhirnya teraplikasikan ke aku bekerja di kantor, aku menjalani Butter Hour, bertumbuh di sini bersama Butter Hour. Itu sih. Kalau aku bukan tipe orang yang
ngemuji apa ngomongin soal orang tua. Jadi kalau misalnya kayak ngomongin orang tua tuh kayak langsung teary eyes gitu iya, ya. iya, kayak bukan orang yang bisa berkata-kata manis sih. Iya, aku juga nggak bisa berkata-kata manis sih, tapi kayak ini tuh kayak bener adanya emang kayak I wish my mom knows kayak how dia tuh dari dulu tuh role modelku gitu. Mungkin aku nggak banyak bilang ke dia, tapi kalau dia tahu tuh kayak coy, you're such a big hero buat aku gitu. Kalau ngomong I love you ke mama nangis ya? Jarang mencoba ya. Bukan enggak. Ya kadang ngomong kayak love you atau misalnya kayak pas dada-dada kan love you ya love you tuh ya nggak nangis sih. Cuma kayak kayak I don't think I say it more often gitu. Iya. Aduh. Kakak kan sebelumnya kerja, aku bisa bilang kerja di Jakarta gitu kan. Kok bisa tiba-tiba buat dessert, bahkan ini segala macam coffee, yang pandan, mango itu kok kakak bisa buat gitu? Kayak emang dulu kakak emang suka masak, suka buat dessert atau kayak gimana? Itu juga bagus tuh pertanyaannya tuh kata aku. Sebenarnya semua menu atau produk yang ada di sini itu ada background story-nya sih. Aku penasaran. Gitu. Jadi istilahnya kenapa Kak bikinnya misalnya coklat cake tadi kan? Karena cravingku dari masa kecil. Terus misalnya kamu nanya kenapa bikin mango, mango tango. Nah, semua ini kita tuh toko kue yang berbasis inspirasi memori kita yang sangat dekat dengan keluarga. Ini aku mango tango itu kolaborasi sama mami. Gitu. Jadi kalau dirimu baca di sini itu sebenarnya ada penjelasannya gitu. Aku dan mami itu sangat sering makan bareng, masak bareng, pokoknya semuanya bareng. Nah, dan dia juga bantu aku dari nol. Dia suka juga kayak explore kayak masakan-masakan kayak gini nih. Akhirnya produk ini aku jadikan sebuah apresiasi, bentuk apresiasi ke mamaku yang selalu aku taruh di butter hour gitu. Nah, semua menu itu bener-bener ada ceritanya. Jadi, aku bukan tipe orang yang asal mengeluarkan menu. Kayak, misalnya nih, yang lagi yang bas burn cheesecake terus dikasih es krim ya kan, yang di torch, yang di brulee. Aku nggak yang terus mengikuti itu. Tipenya lebih ke, apa ya yang misalnya aku suka atau dari zaman kecil aku dikasih itu, aku develop lagi tuh, aku research and development ya biasa dalam produk, aku jadikan sesuatu entah hal yang sama atau dijadiin modern gitu. Dan kalau nggak enak nggak dikeluarin. Oke. Gitu. Kak, ternyata berarti ini ada tadi kan ada rasa si pandan, coffee, mango. Habis itu Matilda sama yang strawberry. Iya, berarti ada 5 varian manis dan 1 varian asin. Yang asin tuh yang mana sih? Yang baked brulee spaghetti. Yang spaghetti. Yes. 6. Ada 6. Hanya 6 ya. Tapi 6 pun ini kakak udah produksi sendiri. Iya. Aku penasaran sama cerita masing-masingnya, boleh dong Kak? Boleh sih, Jujur, boleh sih. Kalau yang mango ini kolaborasi sama Iya, jadi series creamy series kan kita ada mango, pandan sama coffee ya. Iya. Ini semuanya aku kolaborasikan under Sylvia X Mami gitu. Ini tuh istilahnya kan ada 3 rasa ya. Ini kayak pilar-pilar rasa kita dalam sehari-hari juga, kayak hubungan yang kompleks juga kan ibu sama anak ya. Ini salah satunya gitu. Kebetulan kalau creamy dessert kan memang adanya juga kan mangga, biasanya pandan, strawberry, kopi. Nah itu kita jadikan satu series kolaborasi. Nah yang terakhir itu aku keluarin tuh coffee jiggly pops. Ada yang warna coklat. Jadi itu aku sama mami bener-bener cari beans si kopinya bareng-bareng. Apa yang cocok dengan kita? Kebetulan cocoknya dengan Robusta Temanggung. Gitu. Jadi semua yang di dalam sini elemennya juga diperhatikan. Kompleksitinya juga diperhatikan. Oke, ternyata kita berdua personalitinya sama-sama cocok dengan si Robusta Temanggung itu tadi. Kita jadikanlah itu. Gitu. Kak, researchnya sampai segitunya ya? Iya. Sedalam itu, walaupun kalau makan kan cepet, ya kan? Tapi istilahnya gimana caranya kita memberi rasa dan cerita terhadap setiap produk yang kita keluarin. Aku
keinginannya seperti itu sih, Irene. Gitu. Keren Aka, aku gak bisa bilang berhenti keren. Aku jujur terharu banget, ternyata behind dessert ini tuh ada cerita yang mau nangis. Tenang. Tenang. Nah, kalau yang strawberry ini ceritanya apa tuh Kak? Kalau strawberry ini dari teman juga, jadi istilahnya ini kan dessert Meksiko ya, dessert Spanyol gitu, di Amerika Latin, Spanyol juga. Temanku tuh suka ini, terus dia sempat request, coba deh lu bikin ini, kayak kalau lu yang bikin pasti enak gitu. Karena aku percaya lidahnya juga, wah iya ya, kayak nggak ada salahnya nih mengambil request dari orang-orang yang terdekat juga, nggak cuma internal keluarga. Akhirnya aku coba buatlah ini. Ternyata kompleks banget bikinnya, karena dia per layernya itu basisnya vanilla cake, kita soak pakai susu, 3 macam susu, makanya namanya tres leches, artinya 3 susu. Terus kita pakai whipped cream, pakai strawberry. Nah, semua itu istilahnya kita adjust lagi dengan pelet rasanya Bumijo. Ini Jalan Bumijo kan, jadi kita selalu bilang lidah Bumijo, dapur Bumijo, garasi Bumijo. Nah, inspirasinya dan ceritanya lebih dari situ, jadi ini dari teman. Nah, gitu. Yang ternyata sangat berjasa sampai sekarang. Ini loh yang dipuji-puji sama anak kantor. Aku bagi-bagi kan sama anak-anak kantor. Aku bilang nih buat makan bareng-bareng. Soalnya nggak habis kalau sendirian. Karena aku habis makan si Big Brulee ya. Aku habis makan itu. Terus aku nggak sanggup habisin ini. 1 sendok itu ya Kak. 1 sendok itu literally 1 strawberry ini. Dan 1 gini ya? Iya. Jadi aku bilang, wah, stroberinya seger banget. Habis itu aku nyobain yang krimnya kan. Bilang ini susu banget sih. Kok bisa ya? Terus aku kasihkan ke anak-anak aku bilang namanya Nabong, kamu harus coba, kata aku bilang gitu kan. Ini loh lucu banget loh, rasanya tuh ada rasa stroberi, terus ada rasa susunya, terus kamu makan lagi cake-nya itu. Aku bilang gitu, habis sama mereka Kak. Habis ya? Iya, tak tinggal keluar bentar, habis. Terus kalau habis tuh aku kayak gitu ya. Kalau sisa setengah kan ada pertanyaan besar tuh. Iya banget Kak, itulah makanya kayak kalau misal aku lihat ya orang-orang yang jual F&B kan, apalagi kita ke resto lah, 1 piring gitu kan, terus disisain setengah. Aku kayak ngerasa nggak enak sih dilihat sama yang tukang masakin, kayak ada nggak cocok kan. Ya aku juga pasti adalah perasaan-perasaan kayak gitu, kadang kayak duh nggak habis, kenapa ya, apa kurang, ada yang kurang bener dari semua ini. Tapi kadang ya gimana ya, mungkin kenyang ya. Iya sih. Ya begitulah. Kita udah ngobrol panjang banget ya, nggak loh. terasa. Kakak, aku mau minta kakak dong kasih saran buat teman-teman atau ya bagi sisters yang mau buat usaha nih, mana tahu kan karena base community-ku rata-rata mama udah punya anak juga. Mana tahu mereka udah pengen nih punya usaha, nyari sampingan. Saran dong dan motivasi deh dari Motivasi ya. Walaupun saya bukan motivator ya ini ya. Gak apa-apa, ini pengalamannya luar biasa. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, menurutku ketika ada idenya dan keinginannya di kepala dan juga di hati ya, menurutku jalanin aja. Yang penting dirimu tuh yakin sama apa yang mau kamu lakukan. Karena ketika misalnya nih ada ide bisnis, ini lagi in deh, tapi hatinya nggak ke situ, menurutku jangan dieksekusi. Atau yang apa sih dieksekusi kalau memang bukan buat fokus banget, tapi pasti akan terasa lebih connected ketika otak sama hati sinkron ya. Iya ya kan. Nah, dan satu lagi sih menurutku mulai dulu aja, konsisten, persisten. Udah kuncinya itu. Konsisten, persisten. Iya. Terus kalau misalnya kayak ini nih kayaknya bagus nih, dari otak bagus, hati juga kayak gas, mantep gitu ya. Jalanin. Karena aku bayangkan teman-temanku kayak terlalu banyak mikirnya Kak. Iya, kadang kita memang terlalu banyak mikir sih. Makanya kayak udah cobain dulu aja. Kan belum perang masa udah takut kalah ya kan? Kayak belum maju nih. Toh kayak kalau aku tuh selalu percaya ini, kayak favors itu apa sih istilahnya? Istilahnya tuh kayak favors tuh over the bolts gitu. Jadi kayak kalau ada hal-hal baik atau istilahnya luck, kebaikan, cuan atau apapun yang kamu inginkan, pasti itu tuh kan kayak akan favors the bold gitu, favors orang-orang yang berani maju. Oke, gitu. bakal ngikutin kamu sih ya. Ya,
Kalau aku keinget kata-kata Najwa, since masih muda, abisin dulu stok gagal itu, habisin dulu. Bener, dihabisin aja. Kalau gagal, yuk bangun lagi. Iya. Gagal lagi, bangun lagi, gagal, bangun. Aku setuju sih, aku setuju banget. Gagal bangun ya guys, jangan bobo. Jangan, ya rebahan. Cerita dong Kak soal goals Kakak ke depannya, harapan Kakak untuk si Butter Hour ini kayak gimana? Mungkin harapannya simpel sekali. Semoga Butter Hour bisa terus berkembang dan bertumbuh. Jadi banyak rasa baik untuk kami yang di dalam maupun untuk orang-orang yang di luar. Semoga kita bisa impacting perempuan-perempuan di luar sana juga. Amin. Women empowerment ya, salah satu value kami juga. Dan semoga kita bisa ya moga-moga lah bisa menemukan rumah lagi untuk Butter Hour di kota-kota lainnya. Amin kenceng. Aduh, tolong diaminkan. Amin saudara-saudara. Amin. Terima kasih loh. Udah di penghujung nih Kak. Ini last banget nih, promosiin dong Kak Butter Hour-nya. Saya nggak jago promosi. Biasanya di belakang layar ya. Masih di belakang layar, tapi kalau teman-teman sedang ingin mencari dessert yang istilahnya penuh cerita, ya kan, dengan pelet rasa yang kami harap cocok, boleh banget mampir ke garasi rumah kami. Ini anggap aja sowan ke rumah. Kami ada di Jalan Bumijo nomor 9. Nah, bisa parkir di depan rumah juga. Kalau mau ngobrol-ngobrol juga boleh, makan doang boleh, me time boleh. Oke, mantap. Ini kalau buat warga Jogja mampir loh ya. Soalnya pas aku datang, lucu, tempatnya kayak yang di Padahal cuma di garasi rumah ya? Iya, aku nggak tahu Kak, ini garasi. Kok bisa sih? Iya, keterbatasan budget ya. Akhirnya kita di sini. Bojoku bilang keterbatasan jadi kelebihan ya. Betul. Ya kan, gimana cara memoles ya kan? Ini saran juga buat orang di luar sana. Iya nih. Keterbatasan jadi kan kelebihan. Bener-bener kayak Pinterest. Oke. Aduh. Pinterest ngomongnya. Pinterest. Oke guys, that's all untuk episode BTS kali ini. Jujur ya seru banget ya. Mereka kayak udah gini kasih kode, aku nggak tengok sama sekali. Gue masih mau ngobrol. Iya, ngobrol terus. Kalau misalkan penasaran, langsung ya ke tempatnya Kak Sylvia Butter Hour. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di share kalau kalian merasa ini tuh kayak memotivasi kalian banget. Dan jangan lupa untuk ikutan di episode selanjutnya. Dadah. Bye.